Setelah beberapa waktu yang lalu Honda mengeluarkan CR-V versi hybridnya, sekarang giliran sedannya nih. Apa? Langsung saja, ini dia all new Honda Accord RS eHEV. Mau tahu seperti apa sih tampilan dan juga interiornya? Langsung saja, ini dia. Dengan tampilan depannya nih, sesuai dengan namanya, Accord yang sekarang menjadi RS sudah mendapatkan emblem RS-nya di sini, warna merah. Kemudian di logo Honda-nya terdapat aksen biru menandakan bahwa ini kendaraan hybrid. Nah, yang uniknya di sini ada yang namanya Active Grille Shutter, di mana kalau biasanya kita melihat di belakang grill ini langsung pandangannya itu adalah radiator, tapi ternyata di sini ada penutupnya. Nah, penutup ini bisa terbuka kalau misalkan mesin atau AC berjalan ya, atau on. Nah, jadi ketika berjalan itu si aliran udara memang bisa masuk, tapi sebetulnya ini masalah estetika saja, karena ketika berhenti nggak enak kalau melihat langsung ke dalam radiatornya ya. Kemudian untuk lampunya, headlampnya dan juga sennya ini semua sudah full LED. Kemudian juga di bawah ada beberapa titik sensor, ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian juga di sini ada aksen yang bolong nih, dan ternyata si bolong ini sampai ke belakang di depan ban, dan ini merupakan sirkulasi udara yang sedikit bisa membantu untuk mendinginkan ban ya. Dan kita langsung ke samping. Sementara di bagian samping nih, ini terlihat secara dimensi ini panjang banget ya, Honda Accord, all new Honda Accord RS ini. Dan kalau kita lihat untuk bannya ini 18 inci ya, 18 inci, dan velgnya ini sudah alloy ya. Ini gue suka dengan satu warna aja, ada aksen chrome-nya, dan juga ada tambahan untuk body kitnya di bawah warna hitam. Dan yang menariknya, untuk handle-nya ini, untuk handle pintunya ini tidak ada tombol, karena kita cukup menggunakan kuncinya saja. Dan kalau misalkan kita di dalam keadaan yang gelap atau pada malam hari, ternyata di handle-nya ini ada lampunya, ya. Jadi di pintu ini sebetulnya ada 3 lampu. Yang pertama di handle, kemudian di bawah sini, dan juga lihat di door trimnya di sini ada ambient lights. Oke, kita langsung ke belakang. Nah, seperti yang gue bahas dari depan, samping, dan sekarang kita sampai ke belakang. Ternyata di bagian belakangnya pun karena sudah RS, ini sangat-sangat sporty sekali. Kita bisa lihat ada daktelnya di sini warna hitam, cuman sayangnya kurang panjang sih ya. Coba kalau agak sedikit panjang itu bisa lebih sporty lagi. Kemudian di sini ada logo RS dan juga eHEV-nya. Di sini Accord-nya. Dan untuk lampu belakangnya ini keren. Coba kalau misalkan nggak kehalang logo, ini bisa tembus aja ya harusnya ya. Dan untuk lampu sennya juga sama, sudah LED depan belakang. Kemudian di bawah ini juga sama, body kitnya warna hitam. Terus kita coba buka. Nah, ini bagasinya luas banget. Kenapa luas? Karena ternyata di all new Honda Accord ini tidak mendapatkan ban serep ya, tapi diganti dengan beberapa kit untuk misalkan menambal ban atau ini pompa ya. Nah, lihat ada pompa tuh. Ini sebetulnya lebih simpel, karena apa? Karena bebannya berkurang dan juga bisa menampung lebih banyak barang. Nggak hanya itu, kalau misalkan kita ratakan jok baris keduanya, di sini ada tuas untuk membuat si jok kedua itu rebah ya. Itu lihat luas banget. Nah, sekarang gue sudah berada di kabin depannya dari all new Honda Accord RS eHEV. Kesan pertama gue ini adalah minimalis, tapi
sporty. Kenapa minimalis? Gua nggak lihat banyak tombol di sini ya, di dashboardnya ini. Yang gua lihat ini terkesan minimalis dan juga sporty karena terlihat dari warnanya. Ini hitam semua, ini gue suka banget, dan dikombinasikan dengan jahitan-jahitan hitam, terutama di setirnya ini, kemudian juga di joknya ini, semuanya dibalut dengan warna hitam dan dikombinasikan dengan jahitan warna merah. Oke, nah kita bahas dulu untuk di setirnya ini enak banget untuk genggamannya juga, kemudian juga ini yang pastinya dong sudah tilt dan teleskopik di sini ya. Oke. Nah, kalau lu misalkan lihat di sini ada 2 layar nih, sebetulnya ini ada 3 karena satu lagi itu adalah head up display. Nah, untuk yang ini layar sentuh ini ukurannya itu 12,3, kemudian TFT meternya atau cluster meternya ini adalah 10,2, dan untuk head up display-nya itu adalah 11,5 inch. Oke. Dan sama aja ketika informasi di sini itu juga bisa ditampilkan di sini. Dan untuk di all new Honda Accord ini, ternyata untuk head unit ini sudah terintegrasi dengan Google built-in. Seperti voice command seperti ini. Oke Google, bawa saya ke Purwakarta. Menavigasi ke Purwakarta. Nah, selain muncul di head unitnya ini, ternyata juga di TFT clusternya ini juga muncul untuk navigasinya. Dan tak hanya itu, di head up display itu ada petunjuknya ke arah mana ya, dan ini keren banget pokoknya. Nah, kemudian kita kembali ke setirnya. Seperti layaknya mobil-mobil yang lain dan Honda yang lain juga, di sini banyak tombol-tombol ya. Untuk di setirnya ada untuk lane keeping assist, kemudian ACC atau adaptive cruise control, kemudian ada pengaturan volume dan menu, sampai menu untuk head up display-nya juga di sini ya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk memory car seat-nya. Jadi ini si joknya ini sudah elektrik tentunya, dan ini kita bisa menyeting untuk terakhir posisi duduk kita itu bisa disetting di sini. Kemudian juga di sini ada pengaturan-pengaturan, ada untuk pengaturan kunci, kemudian juga jendela, dan juga spion yang sudah auto retractable. Dan untuk audionya ini sudah memakai Bose, ada 12 titik di mobil ini. Jadi udah pastilah ya kualitasnya untuk audionya, suaranya nggak bakalan diraguin lagi. Nah, kita pindah ke sini, ke tengah ini. Untuk di tengah ini ternyata untuk physical tombolnya atau physical buttonnya ini sudah berkurang ya. Kalau misalkan kita lihat mobil-mobil zaman dulu itu banyak banget tombol-tombol di sini. Ternyata di sini sudah digantikan dengan ini kayak shortcut gitu ya. Untuk AC-nya ini kita bisa diputar-putar ya. Lihat tuh. Kemudian ditekan. Tuh. Defrosting cepat. Dan juga di sini kita bisa diatur ya. Bisa diatur untuk auto, kemudian jam tangannya di analog atau digital. Kemudian juga ini kayaknya pengaturan AC-nya di sini semua bisa disetel di sini. Walaupun sebetulnya juga bisa di sini ya, di touchscreen di sini. Tapi ini kayak shortcut aja gitu. Kemudian turun lagi ke bawah, ini juga ada untuk USB Type C, ada 2 lubang di sini, dan tak hanya itu juga sebetulnya di sini juga ada untuk wireless charging di sini. Kemudian kita turun lagi ke sini ya. Ini untuk tuas saddle-nya ini ya cukup enak digenggam gitu, dengan balutan dari jahitan merahnya ini. Kemudian ke bawahnya ini juga di sini di sampingnya ada cup holder, ada 2. Lalu di sini ada drive mode. Nah, untuk drive mode sendiri ini ternyata ada 4 ya, ada 4. Kalau misalkan di CR-V kemarin ada 3, dan di all new Accord ini ada 4. Yang pertama itu ada normal, kemudian ada icon, kemudian ada sport, dan yang terakhir ini ada individual ya, ada individual. Nah, individual ini kita bisa menyesuaikan mode kendaraan kita. Ada 4 di sini, ada 4 opsi yang bisa kita atur ya. Untuk powertrainnya apakah ini bisa normal, ekon atau sport. Kemudian untuk kemudinya, sensasinya ini bisa normal atau sport.
kemudian untuk adaptive cruise controlnya, dan juga untuk pengukurnya. Jadi untuk individu, mode kendaraannya kita bisa atur sendiri. Dan kemudian juga di sini ada EV switch. Apa itu EV switch? Jadi kalau misalkan layaknya kendaraan hybrid itu biasanya kan komputer yang mengatur secara otomatis kapan si mobil ini menggunakan mesin listriknya dan kapan si mobil ini menggunakan mesin bensinnya ya. Di sini ada auto. Nah, auto ini biarkan komputer yang mengambil alih kapan si mesinnya yang mana aja itu bekerja. Tapi kita juga bisa mengoperasikan atau memilih mesin yang kita inginkan. Kalau misalkan kita ingin menggunakan mesin hybridnya atau mesin listriknya, ya kita tinggal pijit aja. Kalau misalkan kita pengen auto, ya kita juga bisa pilih auto. Tetapi kalau misalkan kita pijit selama 2 detik ya tombol ini, EV switch ini, itu kita bisa ngecas ya. Oke, next ke bawahnya seperti biasa, brake hold dan juga tombol parkir. Ada tempat penyimpanan di sini dan ada soket 12 volt tersembunyi di sini. Dan ini fungsinya selain kita konverter untuk ngecas juga, kalian tadi lihat ada pompa untuk pompa ban ya. Itu sebetulnya energinya bisa dicolokkan di sini untuk mendapatkan dayanya. Oke, ini keren sih. Untuk dashboardnya gue suka banget, minimalis tapi sporty. Dan juga ini dikelilingi banyak banget ambience light ya. Dan ini banyak banget pilihan warnanya sebetulnya. Dan itu bisa diatur melalui head unit yang ada di sini. Banyak banget, lihat. Ada rekomendasi warna, tema warna, dan lain-lain. Jadi sesuai atau kondisional ketika kita sedang berkendara. Tak hanya itu, di all new Honda Accord RS ini juga menambahkan panoramic sunroof yang full ya, nggak cuma di bagian depan tapi di bagian penumpang pun ini kelihatan. Jadi ini panjang banget dan keduanya sudah elektrik, baik pembukaan kacanya ataupun untuk tirainya semuanya sudah elektrik. Nah, sementara di baris kedua seperti yang lo lihat nih, ini gila jauh banget nih untuk leg space-nya. Dari lutut gua sampai ke jok depan ini masih lega banget. Gua bisa nyender juga di sini. Untuk headroomnya juga lumayan luas banget ya. Dan untuk door trimnya ini keren banget, dipadukan dengan warna chrome. Kemudian juga ada jahitan-jahitan merahnya sama layaknya RS yang lain ya. Ini pasti ada identik dengan jahitan-jahitan merah. Kemudian ada ambient lights-nya di sini di door trim. Dan kemudian untuk AC belakangnya atau rear AC-nya di sini, di bawahnya ini sudah ada untuk ngecas. Tapi ini semuanya Type C, sama dengan yang di depan ya, Type C. Dan yang uniknya, karena posisi baterai itu ada di bawah jok baris kedua, di sini tuh ada ventilasi. Jadi si baterainya kalau panas mungkin ya AC-nya turunin aja ke bawah gitu kan, biar adem gitu AC-nya ya. Kemudian di sininya sudah ada tirai. Lihat, ada tirainya di sini. Ini di kiri kanan ya, hanya di bangku penumpang. Kalau misalkan lagi kepanasan atau apa, kita bisa tarik tirainya. Kemudian juga tepat di atas kita ini ada lampu. Dan ini cukup tinggal mati. Kalau nyalain, ya sentuh aja. Efektif kan? Keren. Dan tak hanya itu, di sini juga ada untuk armrestnya, separator di sini. Ada cup holder juga di sini. Dan kalau misalkan kita butuh sesuatu nih, barang kita ternyata disimpan di bagasi. Waduh, susah gimana ngambilnya? Tenang, di sini ada akses. Ada akses kita ngambil barang ke bagasi, ya. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Kita buka nih. Wih, udah hidrolik. Oke, coba lihat nih. Di sini
Nah, untuk mesinnya sendiri karena ada dua, karena hybrid, ada mesin listriknya, kemudian juga ada mesin bensinnya. Dan untuk mesin listriknya itu mempunyai tenaga maksimum di 184 PS, kemudian torsinya 335 Nm, dan untuk tenaga dari mesinnya ini yang mempunyai kapasitas 2000 cc ya, itu mempunyai tenaga 145 PS dan torsinya itu 179. Dan kalau misalkan kedua mesin ini dikombinasikan, dikolaborasikan, itu bisa mendapatkan 207 PS. Oke, itu tadi impresi gua dari all new Honda Accord RS eHEV. Dari tampilan keren banget. Karena apa? Karena ini semua berubah, tampilannya jadi lebih sporty, kemudian juga untuk interiornya lebih minimalis dan juga sporty, fiturnya juga banyak banget, dan tak lupa juga seperti CR-V yang kemarin itu, bahwa all new Honda Accord ini sudah mempunyai Honda Connect, di mana Honda Connect ini bisa menggantikan kunci asli menjadi kunci digital. Jadi kita bisa menggunakan kunci digital ini untuk menyalakan mobil, kemudian menemukan mobil kita, dan banyak sekali fitur yang bisa didapatkan di Honda Connect. Tapi untuk membahas Honda Connect kita bakal bikin video terpisah tersendiri. Oke, kalau begitu, kalau misalnya kalian punya saran, kritik, komen atau apapun, silahkan komen aja. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini kemanapun kalian suka. Oke, gue Yudi undur diri, dan jangan lupa tetap sehat. Bye.